Warga Desa Kepatian, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan ditemukannya sejumlah benda yang diduga senjata kuno atau pusaka kemarin. Benda tersebut ada yang berbentuk tombak, pisau, dan senjata tajam jenis lainnya. Selain senjata tajam, ada juga yang berbentuk kepala ikat pinggang, sejumlah alat tulis, dan sebuah batu bulat, serta puluhan uang koin kuno. Berbagai benda ini kemudian dikumpulkan oleh warga dan diamankan di kantor desa. Dilihat dari bentuknya, benda yang berbentuk tombak dan senjata tajam ini terbuat dari bahan besi. Sementara benda lainnya seperti kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan. Sementara dilihat dari tulisan yang tertera, puluhan keping uang kuno yang ditemukan berasal dari berbagai masa yang berbeda. Sebagian ada yang berupa uang Cina, sebagian uang dengan tulisan Arab, dan sebagian lainnya uang dari masa VOC. Selain itu, ada juga benda yang berbentuk seperti kerang. Para perangkat desa Kepatian mengaku belum mengetahui secara pasti apa nama dan jenis benda-benda yang ditemukan warga tersebut. Namun sebagian ada yang menyebut benda-benda ini bukanlah barang biasa, namun sebuah pusaka kuno milik masyarakat di masa lalu. Erwin Pribadi, Kepala Desa Kepatian menjelaskan, berbagai benda kuno ini ditemukan warga di bekas area pemakaman kuno yang kini telah tergusur dan berubah menjadi pemukiman penduduk. Letaknya berada tepat di tengah atau di jantung kota Jombang. Saat itu, menurut Erwin, warga sedang bergotong royong membersihkan area tepi saluran air yang terdapat makam kunonya. Saat mencangkul tanah untuk membersihkan rumputnya, mata cangkul warga tiba-tiba mengenai benda keras yang setelah diperiksa ternyata ada benda mirip mata tombak seperti ini. Karena penasaran, warga kemudian mencoba menggali lebih dalam lagi. Hasilnya, warga kembali menemukan benda-benda sejenis pada kedalaman tanah 15 cm. Bahkan anehnya, benda-benda seperti ini menurut Erwin tak hanya ditemukan di satu titik, namun juga ada di beberapa titik lainnya. Namun karena areanya sempit dan khawatir saluran air maupun tembok rumah warga di sebelahnya akan rusak, Erwin kemudian menghentikan aktivitas penggalian tersebut. Padahal, jika digali lebih dalam lagi, Erwin meyakini masih banyak benda-benda sejenis yang akan ditemukan. Erwin menjelaskan, berdasarkan cerita orang-orang tua di desa Kepatian, area tempat ditemukannya benda mirip senjata kuno atau yang diduga pusaka ini dulunya adalah area pemakaman kuno yang padat dan luas di desa Kepatian. Namun entah mulai tahun berapa, pemakaman kuno yang mungkin sudah tidak dikenali oleh keturunannya tersebut sedikit demi sedikit tergusur dan berubah menjadi pemukiman. Meski demikian, hingga kini masih ada dua makam kuno yang tersisa. Satu makam biasa disebut oleh warga dengan nama Makam Mbah Sambi, sementara satu makam lainnya diduga adalah makam dari juru kunci Makam Mbah Sambi. Dua makam yang tersisa ini sebelumnya hanya berupa gundukan tanah biasa. Namun karena khawatir akan kembali tergusur dan hilang, warga kemudian membangunkan kijing di atasnya.
Menurut Erwin, berdasarkan cerita yang turun-temurun berkembang di masyarakat desa Kepatian, Mbah Sambi yang makamnya masih terlihat ini dulu adalah seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai tabib. Konon, Mbah Sambi hidup di daerah ini pada akhir masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Karena sejak masa hidupnya dikenal sebagai tabib yang sakti dan gemar membantu warga, maka setelah meninggal dunia, makam Mbah Sambi tetap dihormati dan dikeramatkan oleh warga. Lokasi makam ini hanya berjarak sekitar 3 km dari Gunung Tunggorono yang konon merupakan daerah pertempuran pada masa Majapahit. Warga berharap pihak terkait segera datang dan memeriksa benda-benda temuan mereka ini. Sebab jika diketahui nama, jenis, dan fungsinya, warga ingin membuat museum mini di kantor desanya untuk menyimpan benda-benda peninggalan leluhur mereka agar dikenali sekaligus menjadi tempat pembelajaran bagi generasi penerus. Benda apa saja yang ditemukan? Ya, kalau nama-nama dari benda ini kemudian ini ada pada era kerajaan mana, saya kurang tahu dan mungkin juga bukan dalam kapasitas saya untuk menjelaskan. Tapi yang jelas semua benda yang ditemukan oleh warga kami ini tidak dalam konteks niat atau sengaja. Jadi semuanya ini ketemu atau ditemukan dalam kegiatan membersihkan makam, ya, membersihkan makam salah satu leluhur desa Kepatian namanya Mbah Sambi. Jadi pada waktu kita membersihkan makam itu kita sempat menemukan 2 tanpa sengaja karena itu ditumbuhi oleh semak belukar. Kemudian iseng-iseng digali lagi, ketemu sekian banyak ini, kemudian saya hentikan, memang sengaja saya hentikan. Saya tidak mau nanti kemudian masyarakat ada upaya-upaya untuk melakukan penggalian dan sebagainya. Akhirnya saya hentikan dan kemudian kami bawa ke kantor desa, kami simpan, kami rawat. Ya sudah, hanya sebatas itu saja. Ada berapa jenis ini? Kalau jenisnya ada kurang lebih 10 ya, 10 sampai 15 jenis berbeda-beda. Di antaranya bentuknya seperti apa? Di antaranya ada semacam kayak ini, tumbak ini katanya orang-orang ya, saya tidak tahu ini tumbak katanya. Tumbak ukuran kecil. Terus kemudian yang sempat kami tahu ini untuk menulis daun lontar. Seperti ini. Ini ada 3 orang, 4 orang, saya tanya jawabannya sama ini untuk menulis daun lontar. Kemudian ini saya kurang tahu, ada yang bilang konde, ada yang bilang ini alat untuk zaman tradisional dulu lah, saya tidak tahu ini namanya apa. Kemudian ini juga bentuknya hampir sama, tapi ini katanya juga ini pusaka sebetulnya, tapi ukurannya kecil, condrik katanya itu. Ini versinya warga saya menjelaskan. Dan kemudian ada beberapa temuan uang kuno yang dari masa yang berbeda-beda. Jadi ada yang ini dari kerajaan Islam. Ada tulisannya di sini, kemarin sudah sempat dilihat, orang dari Dikbud Jombang kemarin sudah melihat. Kemudian ada yang dari VOC, ada yang kemudian zaman Majapahit juga ada. Jadi ini ada kurang lebih ada 20 sampai 30 koin ini ada beda masa era kerajaan. Ditemukan pada apa tempatnya? Ini ditemukan di areal makam. Ya, di areal makam. Memang di situ dulu cerita masyarakat setempat ada banyak makam di situ, ada kurang lebih 8 sampai 10 makam, namun yang sudah ketemu atau baru kita ketemukan hanya 2. Nah, kemudian di area makam itulah kemudian ini ditemukan. Posisinya di dalam makam atau di atasnya? Di dalam tanah, namun dalam kedalaman yang tidak terlalu dalam, hanya kisaran 20-15 cm, karena pada waktu itu kita ada upaya untuk bersih-bersih lingkungan, kerja bakti. Berarti di atas posisi jenazah kalau misalkan makam? Ya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, di atas itu.
Bisa dijelaskan sosok Mbah Sambi yang disebut-sebut sebagai leluhur sini itu tokoh pada masa kapan? Kalau versi dari orang-orang tua dulu, Mbah Sambi ini hidup era setelah Mojopahit ya. Ini versi cerita, saya tidak tahu persis ini beberapa kali pertemuan saya dan penelusuran yang saya lakukan. Mbah Sambi ini hidup di era setelah Mojopahit. Beliau sosoknya seorang perempuan ya, cantik, mitosnya itu. Beliau ini punya profesi menyembuhkan masyarakat, menyembuhkan orang. Jadi semacam kayak dukun. Ya, kayak dukun. Tabib. Ya, semacam itu. Kemudian tinggalnya itu juga di daerah situ, di daerah dekatnya makam. Dulu ada padepokan namanya Pak Muslimin ya di situ ya. Ada kayak pos gitu ya. Kayak pos gitu di situ dulu versi ceritanya orang-orang. Sebetulnya Mbah Sambi ini nama aslinya saya tidak tahu. Tetapi di dekatnya makam situ itu dulu ada pohon sambi yang sangat besar. Ya, sangat besar. Dan di area makam itu juga orang-orang setempat dulu menjadikan itu semacam punden atau putuk. Ya, putuk yang ada makamnya itu. Jadi nama aslinya kami kurang tahu, tapi karena di situ ada makam sesepuh itu, kemudian ada pohon pohon sambi, kemudian warga setempat menjulukinya Mbah Sambi. Kemudian rencana pemerintah desa atas temuan ini bagaimana Pak? Ya, yang jelas kami coba akan mengamankan ini di kantor desa ya. Jadi tidak boleh dibawa pulang atau disimpan atau dijual. Kalau dari pihak BPJB menghendaki untuk diteliti juga monggo. Kalau mau dijadikan aset pemerintah juga monggo. Pada prinsipnya kami hanya sebatas mengamankan saja temuan-temuan yang kami miliki ini.